Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hertiana Lestari dengan NIM F1G1 21059, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haloleo. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman materi mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Dengan materi sebagai berikut. Yang pertama ada sejarah dan definisi ilmu komputer, kemudian ada sistem komputer, kemudian ada input dan output device, kemudian ada perkembangan hardware, kemudian ada perkembangan software, dan kemudian internet dan cloud computing, dan terakhir perangkat lunak dan software. Kemudian yang pertama, sejarah ilmu komputer. Ilmu komputer sudah muncul sejak era tahun 1940 dengan berpadunya teori algoritma dan logaritma, serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan penyimpanan program. Alan Turing dan Kurt Gödel yang pada tahun 1930-an berhasil memadukan algoritma, logika, dan perhitungan matematika serta merealisasinya dalam sebuah alat atau rule system. Prinsip algoritma yang digunakan adalah dari Ada Lovelace yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Penemu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal dari seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770 sampai 840 Masehi. Komputer analog diciptakan oleh Vannevar Bush pada tahun 1920 dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Aiken dan Konrad Zuse tahun 1930. Tahun 1960 adalah babak baru dimulainya formalitas ilmu komputer. Jurusan ilmu komputer pada universitas-universitas mulai marak dibangun. Disiplin ilmu baru ini kemudian terkenal dengan sebuah sebutan ilmu komputer atau computer science, teknik komputer atau computer engineering, computing atau computing, informatika atau informatik. Kemudian, alat pengelola data dibagi atas 4 golongan. Yang pertama ada peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Kemudian ada peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Kemudian ada peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang terakhir ada peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Kemudian ada perkembangan komputer dari generasi ke generasi, bisa dilihat pada layar. Yang pertama komputer generasi pertama tahun 1941 Masehi. Kemudian ada komputer generasi kedua tahun 1948 Masehi. Kemudian ada komputer generasi ketiga tahun 1958 Masehi. Kemudian ada komputer generasi keempat tahun 1970 Masehi, dan yang terakhir ada komputer generasi kelima tahun 1880 Masehi. Kemudian definisi mendasar ilmu komputer. Menurut Hamaker, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang tepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian computing science
Accreditation Board membuat definisi menarik tentang ilmu komputer. Ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teorika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan sebagai berikut. Yang pertama, teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem. Kemudian, eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep. Kemudian, metodologi desain, algoritma, dan tool yang merealisasikannya. Dan yang terakhir, metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan request yang diminta. Kemudian beberapa definisi lain yang lebih abstrak adalah ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang representasi pengetahuan, knowledge representation, dan implementasinya. Atau definisi ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang abstraksi dan bagaimana mengendalikan kekompleksannya. Kemudian ada sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori dan peralatan input dan output. CPU adalah tempat berlangsungnya sebuah proses. Memori merupakan tempat penyimpanan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input atau output bisa berupa keyboard dan monitor, serta penyimpan seperti disket atau tape. Kemudian dalam komputer terdapat standar dan protokol. Protokol adalah aturan-aturan dasar dalam komunikasi antar komputer, antara komputer dan peralatan input atau output, serta antar program. Ada beberapa macam protokol antara lain Hypertext Transmission Protocol atau HTTP, kemudian ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP, dan ATAPL. HTTPL digunakan dalam komunikasi antara web browser dan web server pada internet. Kemudian, standar dalam komputer terdapat pada yang pertama bahasa pemrograman seperti Java dan CQL, kemudian format data seperti image, GIF, JPEG, MPEG, dan teks Unicode. Kemudian printer seperti bahasa PostScript, dan terakhir sound atau MP3. Kemudian untuk komponen-komponen dalam komputer, yang pertama ada hardware atau sesuatu yang dapat disentuh. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan peralatan input dan output. Kemudian ada software, yaitu perangkat lunak yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Kemudian ada data, yaitu fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan untuk keberadaan komputer. Dan yang terakhir ada communication, yaitu komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software. Kemudian ada arsitektur komputer. Dari keempat komponen di atas, komponen hardware dan software bersama-sama membentuk arsitektur sistem komputer. Terdapat perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada sistem dan bagian-bagiannya yang tampak oleh user, terutama programmer. Kemudian Stirling 1996 menyatakan bahwa arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak oleh seorang pemrogram, atau arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi sebuah program.
Kemudian ada beberapa jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Yang pertama ada superkomputer, kemudian mainframe, kemudian mini komputer dan personal komputer. Kemudian jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisiknya ada beberapa. Yang pertama ada tower atau menara, kemudian desktop, kemudian portable, kemudian notebook, kemudian subnotebook, dan yang terakhir paltop. Kemudian komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja sama kontinu dan paralel, biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Kemudian ada komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, seperti huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, karakter-karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara. Kemudian yang terakhir ada komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Contohnya facsmil. Kemudian jenis kategori sistem komputer. Yang pertama sistem single user dan workstation. Sistem yang sederhana sekarang adalah sistem single user dan multitasking. Sebagai contoh, ketika Anda sedang mengetik, Anda juga dapat mendengarkan musik pada waktu yang bersamaan tanpa harus menghentikan pekerjaan Anda. Kemudian yang kedua, sistem multitasking. Sistem multiseluler menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya. Kemudian yang ketiga ada sistem server jaringan. Server jaringan mirip seperti sistem multi-user. Bagaimanapun juga beban utama dari eksekusi program bisa dirubah atau digeser dari sistem multi-user ke klien individu yang dihubungkan ke server melalui jaringan. Kemudian ada sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata adalah di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Sistem waktu yang dibutuhkan untuk aplikasi di mana satu atau lebih dari program tersebut. Kemudian sistem kendali. Sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari peralatan. Kemudian yang terakhir ada sistem terdistribusi. Perkembangannya sangat cepat dan menonjol. Pada sistem terdistribusi, kekuatan pengelolaan didistribusikan antara komputer dalam jaringan. Kemudian ada input dan output device. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data bisa dilihat, didengar, atau dipahami. Kemudian di sini ada struktur dan fungsi komputer. Saya membuat flowchart berdasarkan algoritmanya dengan penjelasan sebagai berikut. Input dan output device itu saling berhubungan melalui input dan output port. Kemudian input dan output port akan menyebarkan data ke data bus, control bus, dan address bus. Kemudian dari lokasi sumber yang didapatkan diterima oleh address bus. Kemudian ketiga-tiganya akan menghubungkan hasil pengumpulan data yang akan diatur oleh titik utama sistem komputer yang akan diatur sistem komputer, yaitu CPU. Kemudian dari CPU akan mengolah data-data kembali
oleh ketiganya dan disimpan oleh memori. Kemudian ada fungsi dari masing-masing dalam komputer. Yang pertama ada input device, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Kemudian ada output device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengelolaan data. Kemudian ada input atau output port. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output ini terhubung melalui port ini. Kemudian CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional. Kemudian ada memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kemudian ada data bus, adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Kemudian ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Dan yang terakhir ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol menggunakan serta akses ke data, dan address bus terdiri atas 4-10 jalur paralel. Kemudian ada perkembangan hardware dan software. Yang pertama hardware. Hardware merupakan semua komponen peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, print, scanner, dan lain-lain. Biasanya hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Kemudian perkembangan hardware, hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dapat dilihat bahwa untuk menuliskan suatu dokumen, orang cenderung sudah meninggalkan mesin ketik manual dan sudah digantikan perannya oleh komputer. Kasir di suatu pertokoan besar seperti supermarket sudah menggunakan peralatan otomatis berupa komputer yang didesain khusus untuk keperluan itu. Kumpulan lagu-lagu yang sebelumnya hanya dapat didengar melalui media kaset atau piringan hitam, saat ini sudah mau dikemas dalam bentuk compact disc atau CD yang dapat didengarkan dengan menggunakan komputer multimedia. Belum lagi perkembangan teknologi komputer di bidang kesehatan yang maju sangat pesat untuk membantu diagnosa penyakit dan proses penyembuhannya. Dan masih banyak lagi bidang-bidang kehidupan manusia yang saat ini sudah menggunakan peralatan komputer. Kemudian ada software. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital melalui digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Kemudian ada perkembangan software. Dari perkembangan perangkat lunak, kita bisa membayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 benar atau on atau o atau 0 salah atau off. Cara ini sudah pasti sangat menyulitkan sehingga orang lain mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble, 4 bit, byte atau 8 bit, word atau 2 byte, double atau 32 bit. Kelompok-kelompok
Bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit. Ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dan format atau aturan penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia, seperti bahasa Inggris. Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks dengan menggunakan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. Kemudian klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama ada bahasa pemrograman, merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti BASIC, COBOL, Pascal, C++, dan Fortran. Kemudian ada sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contoh sistem operasi yaitu DOS, Unix, Windows 95, IMB OS 2, Apple, dan Sistem 7. Kemudian ada utility, yaitu sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Misalnya pemeriksaan perangkat keras seperti hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan disket rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk, partisi. Contoh utility adalah Norton utility. Kemudian internet dan cloud computing. Yang pertama internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Kemudian jenis-jenis koneksi internet. Yang pertama ada dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Jenis koneksi internet ini menghubungkan komputer atau laptop dengan memakai kabel telepon atau dial-up. Kemudian ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Jenis koneksi internet ini adalah ADSL yang menggunakan modem. Kemudian ada LAN atau Local Area Network. Jenis koneksi internet lainnya atau Local Area Network yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area kecil. Kemudian ada TV kabel. Jenis koneksi internet ini memadukan televisi alias TV kabel. Biasanya sudah banyak yang menggunakan layanan ini. Kemudian ada GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis koneksi internet GPRS ini menggunakan gelombang radio untuk mengkomunikasi data dan suara. Dan yang terakhir ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Biasanya menggunakan Wi-Fi, tapi tahukah kita kepanjangan dari Wi-Fi yaitu Wireless Fidelity. Dan yang terakhir ada akses satelit, yaitu jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Kemudian yang terakhir ada cloud computing.
Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet sumber daya yang dimaksud. Contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tingkah laku mohon dimaafkan. Saya Heri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Santi 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 Om.